Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kevin Alfarizki dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, dan saya sedang berada di Istana Pagaruyung, Batu Sangkar. Kerajaan Pagaruyung termasuk salah satu kerajaan di Nusantara yang pernah mengalami masa Hindu, Buddha, kemudian berubah menjadi bercorak Islam. Ketika didirikan oleh Aditya Warman pada sekitar 1347 Masehi, kerajaan ini masih bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Pagaruyung kemudian resmi berubah menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Alip. Letak kerajaan Pagaruyung berada di Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Provinsi Riau sekarang. Setelah hampir 5 abad berkuasa, kerajaan ini runtuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Padri. Dari manuskrip yang terdapat pada bagian belakang Arca Amogapasa diketahui bahwa pada 1347 Masehi, Aditya Warman menyatakan diri sebagai Raja Malayapura. Meski nama Pagaruyung tidak ditemukan dalam berbagai sumber sejarah, Aditya Warman diduga kuat sebagai pendiri kerajaan Pagaruyung. Aditya Warman adalah seorang keturunan Minangkabau, Jawa, putra dari Aditya Warman, pemimpin ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Kendiri, dan Darajingga dari putri kerajaan Dharmasraya. Namun sebagian sejarawan berpendapat bahwa Aditya Warman adalah seorang putra dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit dan Darajingga. Terlepas dari perdebatan pendapat para ahli, Aditya Warman adalah sepupu Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit dari pihak ibu. Sebelum mendirikan kerajaan Pagaruyung, ia pernah menaklukkan Bali dan Palembang bersama Majapahit Gajah Mada. Pasalnya, Aditya Warman adalah raja bawahan Uparaja dari Majapahit yang dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera. Dalam perjalanannya, ia berusaha melepaskan diri dari Majapahit hingga dikejar oleh pasukan dari Jawa Timur. Setelah terlibat pertempuran dahsyat di daerah Padang Sibusuk, Aditya Warman akhirnya menang. Di bawah pemerintahan Aditya Warman dan putranya Anangga Warman, kerajaan Pagaruyung menjadi sangat kuat hingga berhasil melebarkan kekuasaannya ke wilayah Sumatera bagian tengah. Dari berita Cina diketahui bahwa antara 1371 hingga 1377 Aditya Warman pernah mengirimkan utusan ke dinasti Ming sebanyak 6 kali. Namun keturunan Anangga Warman bukanlah raja-raja yang kuat dan dapat menaklukkan kejayaan pendahulunya. Setelah Aditya Warman meninggal, kerajaan Majapahit diduga kembali mengirimkan ekspedisi pada 1409. Pemerintahan kemudian digantikan oleh orang Minangkabau sendiri, yaitu Rajo Tigo Selo yang dibantu oleh Basa Ampat Balai. Daerah-daerah Siak, Kampar, dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Aceh. Pada abad ke-16, agama Islam mulai berkembang di Pagaruyung setelah dibawa oleh para musafir yang singgah dari Aceh dan Malaka. Salah satu ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Pagaruyung adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, murid ulama terkenal dari Aceh. Memasuki abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan dan raja pertama yang masuk Islam adalah Sultan Alif. Setelah itu, banyak aturan adat Minangkabau yang dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya sedikit sistem dan cara adat yang dipertahankan, hingga nantinya mendorong pecahnya perang saudara atau dikenal dengan Perang Padri. Di saat yang sama, kerajaan ini harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh.
Ketika VOC berhasil mengalahkan Kesultanan Aceh pada 1667, kekuatan Pagaruyung pun kembali. Menjelang akhir abad ke-17, kehidupan ekonomi kerajaan Pagaruyung yang ditopang oleh produksi emasnya mulai menarik minat Belanda dan Inggris. Pada 1684, diutuslah Thomas Dias oleh Gubernur Jenderal Belanda di Malaka ke Pagaruyung. Sejak saat itu, mulai terbina komunikasi dan perdagangan antara VOC dan Pagaruyung. Antara 1795 sampai 1815, Pagaruyung sempat berada di dalam kekuasaan Inggris. Namun setelah ditandatanganinya Traktat London pada 1824, Belanda memastikan kembali pengaruhnya di Pagaruyung. Kemunduran kerajaan Pagaruyung hingga akhirnya runtuh disebabkan adanya Perang Padri 1803 sampai 1838. Pada awal abad ke-19, kekuasaan Raja Pagaruyung memang telah melemah, meskipun masih tetap dihormati. Permusuhan antara keluarga kerajaan dengan kaum Padri tidak dapat dicegah hingga menimbulkan korban jiwa. Untuk melawan kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung terpaksa meminta bantuan kepada Belanda. Pada 10 Februari 1821, Sultan Alam Baghagarsyah, raja terakhir Pagaruyung, menandatangani perjanjian dengan Belanda yang dianggap sebagai bentuk penyerahan. Dalam perjanjian itu, Belanda berjanji membantu perang melawan kaum Padri dan Sultan akan menjadi bawahan pemerintahan pusat. Belanda bahkan berusaha menaklukkan kaum Padri dengan mendatangkan pasukan dari Jawa dan Maluku. Namun ambisi Belanda untuk menguasai Pagaruyung membuat kaum adat dan pihak kerajaan bersatu demi mempertahankan wilayah. Alhasil, Sultan Alam Baghagarsyah ditangkap oleh Belanda pada 1833 atas tuduhan pengkhianatan dan dibuang ke Betawi. Kerajaan Pagaruyung runtuh setelah ditandatangani perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda. Dalam perjanjian itu, kawasan kerajaan Pagaruyung resmi berada dalam pengawasan Belanda. Istana Pagaruyung adalah bangunan berupa rumah gadang. Bahasa dalam nama istana ini berarti besar, yaitu selingkar Istana Pagaruyung. Istana bahasa Pagaruyung yang ada saat ini memiliki 3 lantai dan terdiri dari 72 tonggak dan 11 gonjong atap. Bangunannya memiliki ciri khas khusus yang berbeda dari rumah gadang lainnya. Ciri khas itu dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan yang dilengkapi dengan ukiran falsafah alam dan budaya Minangkabau. Ruang bangunan istana terdapat anjung atau penaikan lantai pada sisi kanan dan sisi kirinya. Adanya anjungan dalam ruangan ini menunjukkan jati diri Istana Pagaruyung sebagai rumah gadang Toto Piliang yang memegang sistem pemerintahan aristokrat, yaitu posisi duduk orang berbeda berdasarkan statusnya. Lantai 2 Istana Pagaruyung merupakan kamar tidur raja, sementara lantai 3 diperuntukkan sebagai tempat semedi serta sebagai lokasi untuk memantau saat terjadi perang. Istana Pagaruyung memiliki unsur pembentuk bangunan antara lain bentuk atapnya seperti tanduk atau gonjong, rumah dalam, dinding rumah yang penuh ukiran, serta tangga di depan bangunan. Arsitektur Istana Pagaruyung dibuat untuk menghubungkan antara elemen arsitektur itu sendiri dengan alam. Hal ini membuat Istana Pagaruyung terkesan tidak kaku, serta cenderung dinamis. Selain itu, arsitektur tersebut juga mencerminkan kebudayaan Minangkabau, yaitu alam tatambang jadi guru, yang banyak dipengaruhi oleh spiritualitas Islam.